Bab 1450, kuil tanpa nama di pinggiran barat. Rencana ini tidak bisa dijalankan. Hendrik menggeleng pelan. Valentino termenung selama beberapa detik. Dia tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Rencana kalah cepat oleh perubahan. Selama 2 hari ini, semua yang dia rencanakan tidak berjalan lancar. Dia bahkan merasa kalau dirinya perlu mencari ahli Feng Shui atau peramal. Pak Hendrik, apa di kota Neo ada peramal yang ahli? Tanya Valentino dengan iseng. Hendrik tertegun ketika mendengar ini. Dia bertanya dengan bingung. Tuan Muda Valentino, saya ingat Anda pernah bilang Anda tidak percaya takdir. Kenapa tiba-tiba Anda jadi tertarik? Tiba-tiba aku merasa itu masuk akal. Kita coba saja. Valentino bangkit perlahan. Kuil tanpa nama di pinggiran barat kota Neo. Hendrik segera mengucapkan satu nama. Kuil tanpa nama? Valentino terpana ketika mendengar nama ini. Betul sekali. Konon di tempat itu ada seorang biksu hebat. Hendrik mengangguk dengan serius. Ayo kita lihat ke sana. Valentino melambaikan tangan. Dia hanya ingin mencari sebuah tempat tenang untuk meredakan hatinya yang gelisah. Baik. Hendrik segera menyiapkan mobil. Dia sudah siap pergi bersama Valentino. Pak Hendrik, kamu suruh orang-orang kita untuk terus memantau rumah Michelle. Begitu ada kesempatan, langsung masuk untuk menggeledah tempat itu. Valentino masuk ke dalam mobil sambil tidak lupa berpesan kepada Hendrik. Tenang saja, Tuan Muda Valentino. Saya mengerti. Hendrik mengangguk sambil menjalankan mobil. Namun, Hendrik melirik Valentino lewat kaca spion. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Pak Hendrik, ada apa? Katakan saja. Ujar Valentino yang ada di belakang mobil. Tuan Muda Valentino, sebenarnya Tuan Besar Wijaya juga pernah mencari orang untuk meramal nasib Anda. Hendrik tiba-tiba mengungkit masa lalu. Oh ya? Valentino sedikit kaget, dia bertanya. Apa kata peramal itu? Tidak ada. Jawab Hendrik jujur. Tidak ada? Valentino sangat kaget. Ya, tukang ramal waktu itu juga sangat terkenal. Para pejabat dan orang terpandang di kota Kamo juga pernah diramal olehnya. Namun, saat meramal Anda, dia langsung buru-buru pergi tanpa mengatakan apa-apa. Hendrik mencoba mengingat kejadian waktu itu. Oh ya? Valentino semakin kaget. Setelah itu, Tuan Besar Wijaya pernah mengundangnya berkali-kali, tapi dia tidak berani datang lagi. Ketika menanyakan nasib Anda pada peramal itu, dia hanya bilang 2 kata. Hendrik berhenti sejenak. Sebelum Valentino bertanya, dia sudah melanjutkan. Rahasia langit. Rahasia langit? Tidak boleh dibocorkan? Valentino menggelengkan kepala tak berdaya sambil terkekeh. Dulu, dia memang tidak terlalu suka hal-hal seperti ini. Dia merasa kalau takdir manusia ada di tangan sendiri, jadi dia tidak pernah percaya hal seperti itu. Sekarang setelah mendengar Hendrik bercerita dengan begitu serius, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Atau mungkin, dengan levelnya, dia tidak memenuhi syarat untuk membocorkan rahasia langit. Hendrik berbicara dengan sangat serius. Hahaha, Pak Hendrik, kenapa kamu jadi ikutan aneh begini? Ya sudah, kalau begitu, kita kembali saja. Peramal dari kota kamu saja tidak sanggup meramalku,
apalagi peramal di kota Neo yang kecil ini. Ya, kita pulang saja. Valentino tersenyum. Dia tiba-tiba kehilangan minat untuk pergi. Hendrik terdiam sejenak, tapi tidak ada maksud berbalik arah. Dia berkata, "Lebih baik kita pergi lihat saja. Bagaimanapun juga, orang ahli tidak masalah tinggal di mana. Belum tentu tidak ada peramal ahli di tempat terpencil." Valentino tidak bicara lagi. Dia bersandar di jok mobil sambil menutup mata. Anggap saja mereka sedang rekreasi. Tik tik tik. Entah sejak kapan, matahari yang ada di atas langit sudah bersembunyi ke balik awan. Kemudian, tetesan hujan pun jatuh satu persatu. Tetesan hujan ini mengenai kaca mobil, ada juga yang mengenai kaca di atap mobil. Suara tetesan air ini membuat orang merasa tenang. Ramalan cuaca sepertinya tidak bilang kalau akan turun hujan. Jarang sekali ada hujan di musim seperti ini. Gumam Hendrik. Kaki Hendrik dengan gesit mempercepat laju mobil. Tidak lama, mobil sudah sampai di pinggiran barat kota Neo. Saat ini Valentino baru tahu kalau tempat kuil tanpa nama ini bukan hanya jauh dari keramaian kota. Kuil ini hampir melewati batas kota Neo dan berseberangan dengan kota Himmeru. Kuil tanpa nama ini terletak di atas bukit kecil yang lebih tinggi sedikit dari Cakrawala. Saat ini, sudah banyak kendaraan yang terparkir di bawah. Beberapa di antaranya adalah mobil mewah. Bahkan, ada banyak mobil dengan plat nomor asing. "Tuan Muda Valentino, sepertinya kita harus jalan kaki ke atas," ujar Hendrik setelah melihat sekilas. Valentino mengangguk, dia tidak menolak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia harus mematuhi peraturan di tempat ini. Ternyata banyak juga orang yang datang. Valentino melirik sekilas lewat kaca mobil, kemudian membuka pintu dan turun. Hendrik segera mengambil payung di sisi pintu Rolls-Royce untuk memayungi Valentino. Hujan ini memang tidak deras, tapi kalau berjalan kaki ke atas gunung, baju mereka akan basah. "Tuan Muda Valentino, saya tahu kalau Anda tidak menyukai hal-hal seperti ini, jadi saya jarang mengungkitnya di hadapan Anda. Kuil tanpa nama ini sebenarnya sangat terkenal. Ada banyak sekali orang luar yang datang ke sini untuk meminta Master Hardy, kepala kuil tanpa nama saat ini, untuk menjawab permasalahan mereka. Konon kata-kata Master Hardy sangat akurat," bisik Hendrik. Valentino tersenyum tapi tidak berbicara. Dalam hatinya, dia tidak sependapat dengan Hendrik. Jalan setapak yang berkelok-kelok, dari bawah ke atas, hanya sekitar puluhan meter. Bukit ini hanya bisa disebut gunung kecil. Tempat tertinggi di bukit ini hanya 7 atau 8 meter, tidak sampai sepertiga gunung Cloud. Ada orang yang turun dan naik dari jalan setapak itu. Hendrik memegang payung sekalian menutupi muka Valentino. Kalau ada yang dikenal, orang itu tidak akan melihat muka Valentino. Sepanjang jalan, nama Master Hardy terus terdengar. Ketika mengungkit nama Master Hardy, baik itu petani yang mengenakan baju linen biasa, atau orang terpandang yang mengenakan jam puluhan juta, bisa terdengar ucapan penuh kekaguman dari nada bicara mereka. Sepertinya, orang itu sudah menjadi semacam iman mereka. Dari sini bisa terlihat posisi Master Hardy dalam hati mereka. Di bawah pengaruh orang-orang ini, Valentino juga menyingkirkan rasa meremehkan yang ada sebelumnya. "Karena sudah datang, tidak seharusnya aku bersikap seperti ini," kata Valentino dalam hati. Pada saat yang sama, hujan yang turun semakin kecil. Seolah-olah, karena hati Valentino yang berubah lebih taat, cuaca pun ikut berubah. Saat Valentino dan Hendrik sudah tiba di gerbang kuil, mereka semakin terkejut dengan pemandangan di depan mata. Gerbang kuil ini tidak besar, bahkan seluruh kuil tanpa nama menempati area yang sangat kecil. Namun, jumlah orang yang datang sangat banyak. Dari orang-orang sukses dan terpandang yang berpakaian rapi hingga petani pedesaan dengan pakaian linen biasa, ada pria, wanita, tua ataupun muda. Para pengunjung terus berdatangan tanpa henti. Ekspresi wajah semua orang sangat taat. Suara bicara mereka juga sangat kecil, takut akan mengganggu ketenangan kuil. Harus diakui,
dampak lingkungan terhadap sikap manusia sangat besar. Bahkan Valentino sendiri mau tidak mau ikut bersikap hormat karena tergerak oleh ketaatan di muka orang-orang ini. Bab 1451, Ketulusan Membuahkan Kesuksesan. Valentino menutup matanya dan meregangkan lengannya dengan perlahan, membiarkan hujan mengenai pundaknya. Kalau orang lain yang ada di tempat sepi seperti ini, suasana hati mereka juga akan perlahan-lahan menjadi tenang. Sejak kembali ke kota Neo, Valentino merasa pusing oleh banyak hal dan dia merasa sangat cemas. Datang ke tempat ini langsung membuat suasana hatinya sangat tenang. Sesh! Pada saat ini, pikiran Valentino mengalami banyak perubahan. Kuil tanpa nama adalah tempat yang bagus. Valentino tiba-tiba menyadari dirinya entah sejak kapan sudah menjadi taat sembahyang. Cakrawala juga tiba-tiba menjadi tenang, kemudian awan pun langsung menghilang. Hujan berhenti dan matahari bersinar lagi. Beberapa peziarah sangat terkejut. Hujan ini terlalu tidak normal. Ia turun dan berhenti sesuka hatinya. Tuan Muda Valentino, hujan ini sepertinya berubah seiring suasana hatimu. Hendrik yang telah mengamati ekspresi Valentino pun menghela napas. Haha, ayo masuk. Valentino tersenyum dengan datar, lalu dia masuk ke kuil dengan tangan diletakkan di belakangnya. Awalnya, Valentino mengira kuil tanpa nama adalah sebuah nama. Sekarang, Valentino baru tahu bahwa kuil tanpa nama ini benar-benar kuil tanpa nama. Ia tidak memiliki nama sama sekali. Bahkan kuil ini tidak memiliki papan nama. Kuil ini seperti setetes air di lautan, sangat tidak mencolok. Selain itu, kuil tanpa nama ini berbeda dari banyak kuil. Valentino juga telah melihat banyak kuil, semuanya didekorasi dengan megah. Patung-patung disepuh dan penuh dengan perasaan sakral. Namun, kuil tanpa nama ini biasa saja. Ia seperti rumah petani pedesaan, tidak memiliki sesuatu yang spesial. Kuil ini dikelilingi oleh air yang mengalir. Hutan bambu yang selalu hijau sepanjang tahun juga mengelilingi lebih dari setengah kuil tanpa nama. Pemandangan tempat ini termasuk indah. Setelah memasuki pintu kuil, di depan ada aula besar. Dalam kuil terdapat beberapa patung. Banyak orang sedang mengantre untuk membakar dupa. Asap terus mengepul hingga ke bagian atas kuil. Aroma dupa yang terbakar menyebar ke sekeliling. Valentino berhenti sebentar, lalu mengikuti kerumunan berjalan ke belakang. Cepat, cepat! Master Hardy hanya menerima 10 peziarah setiap hari. Kalau kamu terlambat, tidak akan ada tempat lagi. Master Hardy pernah bilang semuanya tergantung pada takdir. Kamu tidak dapat memaksanya. Apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu pergi lebih awal? Tidak ada gunanya kalau kamu tidak berjodoh. Namun, meskipun orang ini berbicara dengan santai, kecepatan kakinya tidak berkurang sama sekali. Sepanjang jalan, terlihat orang-orang terburu-buru berjalan ke belakang aula utama dengan ekspresi yang sangat serius. Kemudian, Valentino baru mengerti bahwa orang-orang ini ingin pergi menemui Master Hardy. Kita telah datang ke tempat yang tepat. Valentino tertawa. Ya, Tuan Muda Valentino. Ayo kita juga cepat ke sana. Master memiliki peraturannya sendiri. Hendrik juga segera menganggukkan kepalanya. Keduanya pun datang ke halaman belakang bersama kerumunan. Mereka melihat ternyata ada juga banyak orang di sini. Di sebuah halaman kecil, ada banyak sekali orang dan mereka sampai berdesak. Di dalam aula, ada beberapa tikar jerami. Beberapa orang duduk di atas tikar dan menunggu sambil menangkupkan kedua telapak tangan. Saat Valentino masuk, seorang gadis kebetulan berdiri dari tikarnya. Kemudian, gadis itu mengikuti seorang biksu, melewati pembatas ruangan dan pergi ke belakang aula. Orang-orang di halaman luar bergerak dengan tertib. Ketika ada orang yang masuk, dia akan duduk di atas tikar. Meskipun banyak orang merasa gelisah, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Sekarang belum giliran mereka, jadi mereka semua harus menunggu dengan sabar. Valentino dan Hendrik juga tidak melakukan hal yang istimewa. Mereka menyimpan payung mereka, kemudian berdiri di samping.
Aku ingat kamu. Sepertinya tadi kamu tidak membakar dupa, kan? Tiba-tiba, seorang wanita bertanya pada Valentino. Nada suaranya agak penuh arti. Iya. Valentino melirik wanita itu, lalu mengangguk. Wanita itu berusia 30-an, riasan wajahnya menor dan semua pakaiannya adalah merek terkenal. Sepertinya dia kaya. Selain itu, ekspresinya tampak sombong. Kamu datang ke tempat ini tanpa membakar dupa. Kamu mungkin menganggap tempat ini sebagai pasar sayur, kan? Tidak tahu apakah karena wanita itu sudah menunggu sampai dia merasa cemas, jadi wanita itu sengaja mengolok-olok Valentino. Apa tidak membakar dupa tidak boleh bertemu dengan Master Hardy? Valentino mengerutkan keningnya. Haha, kamu lucu sekali. Apa Master Hardy berutang padamu? Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang di sekitar juga sudah mendengar ucapan wanita itu, jadi mereka menoleh. Kamu langsung datang ke halaman tanpa membakar dupa? Menarik. Dulu, pernah ada satu bos yang menyumbangkan 6 miliar ke kuil. Master Hardy bilang tidak mau menemuinya, jadi dia tidak menemuinya. Kamu bahkan tidak membakar dupa, masih ingin bertemu dengan Master Hardy? Konyol sekali. Kembalilah ke tempat asalmu. Ketulusan itu penting. Apa kamu mengerti? Semakin banyak orang yang bergabung mengkritik Valentino. Seolah-olah dengan mengutuk Valentino, mereka bisa menunjukkan ketulusan mereka. Sedangkan Valentino dan Hendrik tampak sabar. Kalau begitu, kenapa? Di antara orang-orang yang punya nyali untuk menemui Master Hardy, siapa yang bukan orang kaya? Valentino menggelengkan kepalanya. Tidak masalah kalau dia memang tidak punya hak untuk bertemu dengan Master Hardy karena dia tidak membakar dupa. Penjaga pintu yang berdiri di depan pintu berkata, "Diam!" Seluruh halaman langsung menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Wibawanya dapat terdengar dengan jelas. Tidak lama kemudian, gadis yang masuk tadi keluar dengan wajah alim. Lalu, dia segera meninggalkan halaman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Master Hardy sudah bertemu dengan 10 orang hari ini. Silakan semuanya kembali lagi pada lain hari. Biksu yang bernama James berjalan keluar, kemudian membungkuk pada semua orang. Hah? Sudah selesai? Padahal aku datang dari kota Himeru. Aku sudah menyetir selama 18 jam. Aduh, untuk bertemu dengan Master Hardy, aku bahkan menolak klien yang sangat penting. Dalam sekejap, seluruh halaman dipenuhi dengan keluhan orang. Semuanya tidak mau pergi. Namun, James hanya berdiri dan tidak mengubah keputusannya sama sekali. Semua orang merasa sangat menyesal, tapi mereka tidak berani membuat masalah di tempat ini. Mereka hanya bisa berbalik dan bersiap-siap untuk kembali di lain hari. Sepertinya kita tidak berjodoh. Pak Hendrik, ayo kita juga pergi. Valentino menggelengkan kepalanya, kemudian dia bersiap-siap untuk pergi dengan tangan diletakkan di belakang. Tolong tunggu sebentar. Tiba-tiba, James memanggil. Wush! Puluhan orang yang di halaman menoleh dan menatap James dengan penuh harap. Wanita dengan riasan tebal itu juga menoleh. Matanya penuh harapan. Semua orang merasa James memanggil mereka. Bahkan Hendrik berbalik dengan bimbang. Namun, mata James hanya tertuju pada orang yang satu-satunya tidak berbalik, yaitu Valentino. Valentino sama sekali tidak menyadari panggilan James. Dia lanjut berjalan keluar halaman. Tuan Valentino, tunggu! James melangkah maju lagi dan meneriaki Valentino. Hah? Valentino mengerutkan keningnya, kemudian dia perlahan berbalik. Tuan muda Valentino, dia memanggilmu. Kata Hendrik dengan terburu-buru. Bab 1452 akan ada rintangan. Valentino menatap James dengan tatapan bertanya. Tuan Valentino, Master Hardy mengundang Tuan untuk mengobrol. Kata-kata James menyebabkan orang lain tercengang.
Master Hardy telah mengambil inisiatif untuk mengundang Valentino? Bagaimana mungkin? Banyak orang bahkan sudah datang 5 kali untuk bertemu dengan Master Hardy. Sedangkan Valentino yang bahkan tidak membakar dupa mendapat undangan pribadi dari Master Hardy? Ini terlalu tidak masuk akal. Master, apakah kamu ada salah? Master Hardy yang berinisiatif untuk mengundangnya? Wanita itu melangkah maju dan berkata, "Dia sama sekali tidak tulus. Mengapa Master Hardy mau mengundangnya?" Namun kali ini, tidak ada yang berani berbicara untuk mendukung wanita itu lagi. Orang-orang itu berani berbicara dengan kurang ajar kepada Valentino, tapi mereka pasti tidak berani membuat masalah di depan biksu Master Hardy. "Nyonya, apa itu ketulusan? Bagaimana kamu mengetahui ketulusan orang lain?" kata James. "Aku..." Wanita itu tercengang ketika mendengar itu, kemudian dia berkata, "Dia bahkan tidak membakar dupa. Dia langsung datang ke tempat ini. Aku rasa dia tidak tulus." James tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tulus atau tidak itu tercermin dalam hatimu? Bagaimana kamu bisa menilainya dari luar? Nyonya, kamu terlalu mementingkan penampilan luar." Wanita itu mengertakkan giginya, tapi dia masih tidak rela. "Aku sudah kesini 5 kali dan selalu membakar dupa seharga 20 juta. Apakah ketulusanku kalah dengan orang yang bahkan tidak membakar dupa?" tanya wanita itu. "Nyonya!" James menggumamkan doa. Seluruh halaman pun menjadi hening sejenak. Ketulusan tidak peduli dengan jumlah dupa atau keinginan dalam hati peziarah. Apa itu ketulusan? Apakah itu intensitas keinginan sendiri atau besar pengabdiannya kepada dewa? Dewa membantu semua makhluk hidup dan membebaskan mereka dari penderitaan. Untuk membuat kebaikan dan melakukan perbuatan benar bukannya tidak produktif atau mungkin merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Dewa tidak perlu janji atau imbalan. James seperti memberitahu wanita itu dan semua orang. Ucapannya membuat semua orang merasa malu. Apakah ketulusan adalah intensitas keinginan sendiri atau besar pengabdiannya kepada dewa? Kata-kata itu membangunkan banyak orang. "Tuan Valentino, silakan." James memberi jalan kepada Valentino. "Terima kasih." Valentino mengatupkan kedua tangannya, lalu melangkah masuk. "Tuan, tolong tunggu di luar." Namun, Hendrik baru saja ingin menyusul Valentino, tapi dia malah dihentikan oleh James. "Ini..." Hendrik bingung. "Ini tempat sakral dewa. Tuan telah terkontaminasi dengan terlalu banyak pembunuhan. Tolong, jangan menerobos masuk," kata James. Hendrik tersentak, lalu dia menunggu di luar pintu dengan patuh. Dulu, ketika Hendrik mengikuti Tuan Besar Wijaya ke perang selatan dan utara, ratusan orang terbunuh. Mengatakan Hendrik telah membunuh banyak orang tidak berlebihan. Namun, hari ini Hendrik mengenakan setelan bermerek. Dia tampak santai dan ramah. Siapapun yang melihatnya akan mengatakan dia adalah orang tua yang berbaik hati. Tidak ada orang yang akan berpikir bahwa dia pernah membunuh orang. Namun, James dapat melihatnya. Hal ini membuat Hendrik terkagum. Mungkin hari ini, dia benar-benar sudah datang ke tempat yang tepat. Valentino melangkah masuk ke aula. Kemudian, dia merasa bimbang sebentar saat dia berdiri di depan penghalang. "Tuan Valentino, silakan masuk." James menutup pintu dan mengundang Valentino masuk. Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian dia mendorong penghalang tersebut dan berjalan masuk. Di dalam adalah ruangan kecil dengan perabotan yang sangat sederhana. Seorang biksu tua sedang duduk bersila di atas futon, seolah-olah dia sedang tidur. Berbeda dari apa yang dibayangkan Valentino, Master Hardy tidak mengenakan jubah emas, tapi jubah biasa. Bahan dan dekorasinya sangat biasa. Tubuhnya tidak memiliki aura seorang master, dia terlihat lebih seperti orang yang sangat biasa. "Master Hardy!" Valentino menangkupkan kedua tangannya,
kemudian duduk bersila di depan Master Hardy. Semalam, ada bintang-bintang tepat di atas langit kuil tanpa nama. Aku tahu bahwa akan ada tamu VIP datang. Master Hardy membuka matanya sedikit sambil tersenyum. Sikapnya membuat Valentino sangat terkejut. Dia awalnya berpikir Master Hardy pasti tidak tersenyum dan memiliki aura yang luar biasa. Namun sekarang, Valentino seperti sedang melihat seorang orang tua dari suatu keluarga. Itu membuat orang merasa sangat nyaman. Master Hardy tahu aku akan datang? Tanya Valentino. Master Hardy hanya tersenyum dan tidak menjawab. Valentino juga tidak tahu harus berbicara apa, dia merasa bimbang. Tuan Valentino, tanganmu yang ternoda juga mempunyai dosa pembunuhan. Selain itu, kamu ada lebih dari satu. Master Hardy tiba-tiba berbicara, nadanya masih terdengar datar. Kalimatnya langsung menjawab keraguan di dalam hati Valentino. Dia juga ada dosa pembunuhan. Namun, kenapa dia dapat masuk, sedangkan Hendrik tidak? Membunuh atau tidak adalah masalah pemikiran. Tuan Valentino, sebenarnya kamu seharusnya tidak datang ke tempat ini. Kata Master Hardy lagi. Valentino merasa patah semangat. Seharusnya dia tidak datang ke tempat ini. Tapi, gerimis telah menghanyutkan kegelisahanmu untuk sementara. Jadi, Tuan Valentino tidak perlu cemas. Nada suara Master Hardy datar. Valentino terkejut lagi. Ini pertama kalinya dia datang ke tempat semacam ini. Jadi dia sama sekali tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata itu. Master Hardy bertanya. Takdir, keberuntungan, Feng Shui. Tuan Valentino ingin tahu yang mana? Valentino langsung menjawab. Takdir. Valentino baru saja menjawab, tapi Master Hardy sudah menjawab. Kehidupan penuh dengan rintangan, kamu harus selalu bersiap-siap. Penuh dengan rintangan? Valentino tercengang saat mendengarnya. Itu adalah takdir Tuan Valentino. Master Hardy mengangguk. Diam adalah emas. Aku seharusnya tidak boleh berkata terlalu banyak, tapi untuk Tuan Valentino hari ini, aku dapat membuat pengecualian dan mengatakan lebih banyak. Master Hardy perlahan-lahan membuka matanya. Matanya yang dalam dan seperti jurang seperti telah melihat semua yang ada di dunia. Sepasang mata itu mengejutkan Valentino. Valentino bahkan tidak pernah melihat tatapan seperti itu di wajah Tuan Besar Wijaya yang sudah mengalami banyak sekali rintangan. Mata Master Hardy barulah mata orang yang sudah mengalami semua hal. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba menjadi sangat kusyuk. Apakah Tuan Valentino tahu kalimat selanjutnya dari kalimat tadi? Tanya Master Hardy. Valentino tidak tahu. Tolong beri aku pencerahan. Valentino mengatupkan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Kehidupan penuh dengan rintangan, kamu harus selalu bersiap-siap. Ketika diberi kesempatan, kamu pasti akan sukses. Ujar Master Hardy sambil menyipitkan matanya. Valentino tercengang saat mendengar itu. Kemudian, otaknya pun mulai berpikir. Valentino buru-buru bertanya. Maksud Master adalah sekarang aku sedang menghadapi rintangan. Suatu hari kalau aku bisa meningkat, aku pasti akan sukses. Kamu harus menghadapi rintangan dan melalui semuanya. Ketika 4 elemen sudah siap, langit akan turun hujan dan dunia akan ada penguasa. Tuan, silakan kembali. Master Hardy sudah selesai berbicara, lalu dia menutup matanya lagi sambil memutar manik-manik. Karena Valentino ingin mengetahui takdirnya, Master Hardy sudah mengatakan semua tentang takdir Valentino. Dia pun sudah menjawab keraguan Valentino. Jantung Valentino berdebar. Posisi penguasa. Bab 1453, memutus karma. Valentino merenung sejenak, lalu buru-buru bertanya. Master Hardy, aku masih ingin bertanya, apa perjalanan kali ini bisa berhasil? Akan tetapi, Master Hardy tidak berbicara lagi. Dia memutar untayan manik-manik di tangannya dengan lembut. Valentino juga merasa bahwa pertanyaannya sedikit menyinggung.
jadi dia terdiam. Akan tetapi, setelah Valentino menunggu selama hampir 3 menit, Master Hardy tetap tidak berniat untuk berbicara. "Master?" tanya Valentino dengan lembut. "Jawabannya sudah ada di dalam hati Tuan Valentino, jadi tidak perlu banyak bertanya lagi." Master Hardy bersedia mengucapkan 1-2 patah kata pada Valentino, tapi dia masih saja pelit berbicara. Valentino merasa sedikit malu ketika mendengar hal ini. Valentino jarang bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Perjalanan ke kota Kamal kali ini sudah dipersiapkan dengan baik. Valentino bertekad untuk menang. Valentino tahu bahwa dia akan menang. Jadi, Valentino benar-benar mengajukan banyak pertanyaan. Valentino ragu-ragu sejenak, lalu bertanya lagi. "Master Hardy, sebenarnya aku tidak ingin membunuh, tapi aku terkadang harus membunuh. Aku merasa kalau aku sudah sangat berdosa, apa yang harus aku lakukan?" Ketika mendengar hal ini, Master Hardy perlahan-lahan mengangkat tangannya, lalu mengambil mangkuk bundar di sampingnya dan meletakkannya di depan Valentino. Mangkuk itu berwarna keemasan dan bentuknya seperti baskom kecil, tampak cahaya keemasan yang berkilau. "Pertahankan pikiran yang baik, singkirkan pikiran yang jahat. Mau menggunakan mangkuk ini atau tidak? Kapan harus menggunakannya lagi? Tuan Valentino pikirkan sendiri," kata Master Hardy dengan lembut. Valentino tercengang. Bagaimana dia bisa memahami hal-hal ini? Akan tetapi, setelah melihat mangkuk emas yang tampak seperti baskom kecil di depannya dengan saksama, Valentino seperti merasakan sesuatu di dalam hatinya. "Maksud Master, kalau aku mencuci tangan di baskom emas ini, aku bisa mendapatkan pencerahan?" Valentino bertanya lagi dengan suara yang dalam. "Kalau aku tidak menerapkannya, aku akan lebih sering membunuh, bahkan jatuh ke jalan yang jahat." Master Hardy tetap diam. Valentino duduk lebih tegak, banyak pikiran yang melintas di benaknya. Valentino perlahan-lahan menegakkan tubuhnya, lalu mengambil baskom emas dan berkata dengan lembut. "Setelah menyelesaikan hal terakhir, aku akan mencuci tangan di mangkuk emas ini. Aku tidak akan mencemari diriku dengan pembunuhan apapun lagi." Master Hardy mengangguk sembari memutar untayan manik-manik di tangannya secara perlahan. "Terima kasih sudah menghilangkan keraguanku, Master Hardy. Aku ingin kembali membangun kuil dan menaruh ornamen emas di patung. Apa Master Hardy setuju?" tanya Valentino lagi sebelum dia pergi. Dengan mencuci tangan di baskom emas, hal itu sudah cukup untuk membuktikan ketulusan Tuan Valentino. Kenapa kamu harus bingung dengan hal-hal ini? Kalau kamu tidak berhenti, apa gunanya membangun ini semua? Ucap Master Hardy. Setelah itu, dia mulai memejamkan mata. Valentino merenungkan kata-kata ini dengan saksama. Setelah itu, dia mengangguk dan memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi. Mencuci tangan di baskom emas sudah cukup untuk membuktikan ketulusan. Kalau terus membunuh, bahkan sekalipun membuat patung dengan emas murni, apa gunanya semua itu? Saat berjalan ke pintu, James tiba-tiba berkata, "Tuan Valentino, kamu memang tidak ingin tercemar dengan karma, tapi karma sudah melekat dalam dirimu." Valentino menghentikan langkahnya, lalu berkata dengan lembut, "Jadi, apa yang harus aku lakukan? Mencuci tangan di baskom emas bukanlah tujuannya. Hanya dengan memutus karma, kamu dapat menyelesaikannya," jawab James. "Aku mengerti. Terima kasih, Master. Kalau begitu, tunggu aku memutus karma dan menyelesaikan hal terakhir ini. Setelah itu, aku akan datang untuk mengobrol dengan Master Hardy lagi." Valentino mengangguk, lalu keluar dari kuil. Memutus karma. Keluarga Wijaya di kota Kamo ini adalah karma terakhir. "Tuan muda Valentino, apa yang Master Hardy katakan?" Hendrik buru-buru menyambut Valentino ketika melihatnya keluar. "Kita turun dari gunung ini dulu." Valentino melangkah maju. Matahari di langit menyinari Valentino, membuat bayangannya terlihat sangat panjang. "Baik." Hendrik mengangguk dan buru-buru mengikuti Valentino.
Valentino sudah mengerti arti dari kata-kata Master Hardy dan bimbingan dari James. Master Hardy memberi mangkuk emas pada Valentino. Apakah akan menggunakannya atau tidak dan kapan menggunakannya, semuanya berada di bawah kendali Valentino. Akan tetapi, sebelum Valentino mencuci tangan di baskom emas, dia harus memutus karma. Kalau tidak, dia akan kembali ke jalan lama. Jadi, Valentino memutuskan dalam hatinya bahwa setelah mengalahkan keluarga Wijaya di kota Kama, dia akan benar-benar mencuci tangannya dan menjalani kehidupan biasa dengan Angel. Setelah mengalahkan kota Kama, Valentino memang tidak memiliki musuh lagi di negara Nagon. Di mobil, Valentino sedang dalam suasana hati yang baik, dia menyenandungkan lagu dengan iringan musik. Tuan muda Valentino, apa Master Hardy meramal nasib Anda? Hendrik tidak dapat menahan rasa penasaran. Awalnya, Tuan Besar Wijaya mencari banyak master terkenal untuk meramal nasib Valentino. Akan tetapi, mereka semua pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah mereka tidak berani meramal nasib Valentino. Jadi, Hendrik sangat penasaran apakah Master Hardy bisa meramalkannya. Master Hardy memberiku sebuah puisi. Jawab Valentino dengan lembut. Puisi apa? Hendrik tercengang saat mendengarnya. Naga terbang meninggalkan langit, mengikuti awan menuju ke dalam air. Naga yang bersembunyi di dalam air terbang ke langit mengikuti awan. Naga dari hutan yang rimbun akan muncul, seluruh tempat akan diduduki oleh orang yang paling berkuasa. Valentino memiliki ingatan yang sangat baik, dia mengucapkan kata-kata Master Hardy kepada Hendrik. His! Hendrik tidak bisa menahan diri untuk menarik napas ketika mendengar ini. Ada apa? Valentino sedikit bingung. Kalimat yang sebelumnya tidak sulit dimengerti. Maksud dari kalimat terakhir, saat seluruh dunia sudah siap dan hujan mengguyur bumi, orang yang paling berkuasa akan muncul. Orang yang paling berkuasa. Master Hardy bilang kalau Anda bisa menjadi orang yang paling berkuasa? Hendrik terkejut. Kenapa aku tidak bisa menjadi orang yang paling berkuasa? Valentino tersenyum santai, nadanya bicaranya datar tapi ada aura angkuh dan mendominasi di dalamnya. Hendrik tiba-tiba tertegun, emosi yang tidak terhitung jumlahnya melintas di dalam matanya. Setelah itu, dia mengangguk. Bisa? Kalau Anda tidak bisa, tidak akan ada orang yang bisa. Pak Hendrik, tidak usah pedulikan hal ini. 1. Kehidupan. 2. Takdir. 3. Geomansi. Kehidupan, takdir, geomansi, tidak boleh ada yang kurang dari ketiga hal ini. Kalau ingin mencapai hal-hal besar, kita tidak bisa mencapainya hanya dengan mengandalkan takdir, kan? Valentino menurunkan jendela mobil, lalu melihat keluar jendela sambil tersenyum. Tentu saja. Hendrik mengangguk-angguk. Takdir Valentino memang tidak buruk, tapi dia tidak bisa mempunyai segala sesuatu yang dimilikinya hari ini tanpa usahanya sendiri. Hendrik tahu betul berapa kali Valentino mengembara dan berapa hari dia luntang-lantung dari satu tempat ke tempat lain sebelum berganti status hari ini. Pak Hendrik, sebenarnya ada sesuatu yang tidak pernah aku mengerti. Valentino mengesampingkan pikiran kacau yang ada di benaknya dan menatap Hendrik. Katakan saja, Tuan Muda Valentino. Hendrik menganggukkan kepalanya. Kenapa ibuku tidak menyukaiku? Seingatku, aku tidak pernah menerima satu bimbingan pun darinya, apalagi bermanja-manja di dalam pelukannya. Valentino menghela napas dalam hati. Valentino kehilangan ayahnya di usia muda dan dia hanya memiliki ibu secara hukum. Akan tetapi, Valentino bukan anak yatim, dia lebih baik dari anak yatim. Anak yatim setidaknya sudah berhenti berpikir, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa bertemu dengan orang tua mereka selamanya. Ibunya Valentino ada di sampingnya, tapi Valentino tidak bisa mendapatkan cinta dan perhatian. Hal itu membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Tuan Muda Valentino. Hendrik terdiam sejenak, lalu berkata, Saya tidak tahu, mungkin beliau tidak suka anak kecil. Valentino terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata,
Mungkin. Sebenarnya, tidak ada artinya terikat dengan hal-hal seperti ini. Itu hanya obsesi pribadi Valentino semata. Dia adalah ibu kandung Valentino, jadi Valentino secara alami akan membiarkannya hidup dengan tenang di sisa hidupnya. Bagaimana keadaan Michelle? Tanya Valentino. Bab 1454, mengirimmu kembali ke kota Kamer. Mario terus di rumahnya. Kita tidak punya kesempatan untuk bergerak. Hendrik segera melaporkan. Valentino dengan lembut mengetuk kursi lalu berkata, kalau begitu kita abaikan saja dia dulu. Bagaimana dengan mata-mata? Bagaimana dengan daftar namanya? Ada 26 orang yang sudah dikonfirmasi sekarang, masih ada 50 orang yang belum dilakukan pemeriksaan akhir. Hendrik kembali melapor. Oke, kalau begitu bunuh yang sudah dikonfirmasi dulu. Malam ini tangkap 26 orang ini dulu. Kata Valentino dengan santai. Tuan Muda Valentino, itu akan mengagetkan musuh. Selama masih ada mata-mata di luar, kamu akan selalu dalam bahaya. Hendrik agak bimbang. Pak Hendrik, tidak peduli seberapa sempurna yang kita lakukan, akan selalu ada musuh yang menyelinap. Selain itu, tujuan Timothy bukan sesederhana itu seperti membunuhku. Kalau bukan begitu, sepanjang hari aku di kota Neo, aku pasti sudah mati berkali-kali. Jadi, jangan khawatir dengan keselamatanku. Valentino tersenyum dengan penuh percaya diri. Setelah keluar dari tempat Master Hardy, pikiran Valentino mengalami perubahan yang sangat besar. Benar juga, karena Timothy dan yang lainnya tahu meski mereka benar-benar menyakitimu, mereka tidak akan bisa menghentikan pertempuran ini. Chris dan yang lainnya hanya akan semakin marah, lalu dengan amarah mereka akan menyelesaikan apa yang belum kamu selesaikan. Jadi, mereka bilang mereka tidak takut, sebenarnya mereka merasa takut. Hendrik juga mengerti maksud Valentino. Karena Pak Hendrik sudah mengerti, apalagi yang kita tunggu? Malam ini, bunuh sekelompok mata-mata itu, anggap saja kita sedang latihan. Besok, pasukan akan berkumpul dan menuju ke kota Kama. Valentino tersenyum lembut, sorot matanya terlihat tidak sabar. Timothy, seharusnya kamu juga sangat menantikannya. Tuan Muda Valentino, apa kamu yakin dengan hal ini? Hendrik memastikan untuk terakhir kalinya. Tentu. Valentino mengangguk. Besok pada saat ini, aku ingin area laut keluarga Wijaya dihujani tembakan artileri. Valentino bersandar di belakang kursi, nadanya tegas. Area laut keluarga Wijaya adalah usaha keras Tuan Besar Wijaya. Valentino sebenarnya sangat enggan menghancurkannya. Namun, kalau ingin berubah, dia harus mengalami rasa sakit. Jika Valentino ingin menjatuhkan keluarga Wijaya, dia harus benar-benar mengubah sikapnya. Dari awal sampai akhir, dari atas ke bawah, cuci hingga bersih. Aku mengerti. Hendrik tidak lagi berbicara. Dalam perjalanan pulang, Valentino dan Hendrik membuat penyesuaian lebih lanjut untuk rencana berikutnya. Di sore hari, Hendrik mengikuti instruksi Valentino dan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap orang yang ada di daftar. Malam ini, mereka akan menangkap orang-orang ini sekaligus. Membasmi mata-mata ini terlebih dahulu, kemudian memperingatkan Timothy akan kematiannya. Sementara itu, Valentino pergi menemui Nick. Untuk pergi ke keluarga Wijaya di kota Kama, Valentino harus membawa Nick bersamanya. Ayahnya masih bekerja di Pulau Wild keluarga Wijaya. Jadi, membawa Nick ke sana mungkin ada gunanya. Kalau tidak, Nick pasti sudah lama dibunuh Valentino. Keadaan Nick saat ini adalah, ada orang yang mengantar makan 3 kali sehari. Saat makan, bahkan saat pergi ke toilet, tetap ada orang yang menjaganya. Semua itu seperti kehidupan yang diimpikan banyak orang. Namun, Nick tidak menginginkan kehidupan seperti itu. Tommy, apa kamu sengaja meminta dokter untuk merawat kakiku hingga cacat? Melihat Valentino masuk, Nick sontak tertegun kemudian mengumpat. Iya, memangnya kenapa?
Valentino tidak mau repot-repot menjelaskan dan langsung mengakuinya. Kamu! Awas saja! Sorot mata Nit sangat dingin. Kehidupan seperti ini, yang harus duduk di kursi roda sepanjang hari, lebih buruk daripada kematian. Merasa lebih baik mati saja? Nih, matilah. Valentino meraih pisau buah dan melemparnya langsung ke depan Nick. Kamu! Nick membelalakan matanya, dia tidak berani memungut pisau buah tersebut. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu yang tidak bisa menangkapnya. Kalau kamu tidak berani mati, hiduplah dengan baik, mengerti? Valentino perlahan duduk, kemudian menyalakan sebatang rokok. Kenapa kamu mencariku? Nick mendengus dingin. Bukankah kamu selalu ingin kembali ke kota Kama? Besok aku akan mengantarmu kembali. Jadi, aku datang untuk memberitahumu. Valentino tersenyum penuh arti. Ketika mendengarnya, Nick merasa senang, kemudian dia menatap Valentino dengan ragu dan bertanya. Kamu mengantarku kembali? Iya. Valentino mengangguk dengan tenang. Aku membawa 50.000 orang untuk mengantarmu kembali. Bagaimana? Apakah Tuan Muda Nick puas dengan rencana ini? Pada titik ini, Valentino tersenyum sinis. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Mata Nick melebar, bibirnya sedikit bergetar. Nick merasa sangat asing dengan Valentino yang ada di depannya. Tommy yang awalnya seperti seorang pengecut bagi Nick, kini membuat Nick merasa seperti orang yang berbeda. Valentino menjadi dingin dan kejam, membuat orang merasa dia adalah seorang tirani yang tak berhati. Seperti saat Danu memberitahu orang lain tentang Valentino, Danu merasa Valentino adalah orang yang menghargai pertemanan dan setia terhadap teman dan saudaranya. Bagi musuh, Valentino bagaikan seorang iblis. Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja menagih utang. Valentino menjentikan abu rokok, lalu berdiri perlahan. Utang apa? Nick sontak gelisah. Ketika kamu bersama dengan Timothy untuk membunuh kakekku, ketika kamu mencoba segala cara untuk menguasai istriku, tidakkah kamu berpikir bahwa suatu hari nanti, tiba waktunya bagimu untuk membayar utangmu? Saat berbicara, Valentino semakin menunjukkan ekspresi kejam. Membunuh ayah dan merebut istri orang adalah dua dendam yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Sedangkan Timothy telah membunuh Tuan Besar Wijaya dan pernah ingin menguasai Angel. Kedua hal ini sudah cukup bagi Timothy untuk mati 100 kali, bahkan 1000 kali. Melihat persaudaraan kita, aku datang untuk memberitahumu. Nikmati waktu terakhirmu. Selesai bicara, Valentino mengangkat kakinya dan pergi. Nick berteriak di belakang Valentino, dia menangis dengan getir dan meminta belas kasihan. Namun, Valentino tidak melihat ke belakang, hatinya seperti batu, lalu berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Malam harinya, Valentino kembali ke Villa Cloud. Tang! Terdengar suara yang tajam, Valentino menaruh mangkuk emas itu di kamar tidur dengan patuh. Ini, apa ini? Angel menatap dengan mata terbelalak. Dia memegang perutnya dengan satu tangan sambil mengulurkan jari dan menjentiknya. Suaranya jelas dan menyenangkan, membuat orang merasa rileks dan damai. Jangan dipegang. Ini adalah benda bagus yang sudah diberkahi. Aku memohonnya dari kuil. Valentino dengan sungguh-sungguh memegangnya, kemudian membungkuk dan memberi hormat. Ekspresinya sangat patuh, nada bicaranya juga sangat serius. PVFT. Angel sangat senang. Dia belum pernah melihat Valentino seperti ini sebelumnya. Valentino, kamu sudah dicuci otak. Katakan dengan jujur, apa yang kamu lakukan hari ini? Angel tersenyum tanpa berkata-kata. Dia mengulurkan tinju kecilnya, lalu memukul Valentino. Aku tidak dicuci otak. Ini adalah mangkuk emas. Jika saatnya tiba, aku akan menggunakannya untuk mencuci tangan.
Sambil bicara, Valentino membantu Angel berjalan ke tempat tidur untuk duduk. PVFT, apa yang salah denganmu hari ini? Untuk apa mencuci tanganmu dengan mangkuk emas? Angel tampak bingung. Bab 1455, Panen. Aku akan mencuci tanganku dengan mangkuk emas, bertobat dan tidak akan melakukan pembunuhan lagi setelah masalah di kota kamu selesai. Kalau tidak, tangan ayahnya ini berlumuran darah, anakku pasti tidak akan menyukainya. Valentino mengulurkan telapak tangannya dengan pelan, lalu membelai perut bagian bawah Angel dengan lembut. Perut Angel semakin hari semakin besar. Kehamilan buah hati selalu membutuhkan proses. Mendengar kata-kata Valentino, Angel sangat tersentuh. Tentu saja, dia tahu bahwa itu Valentino membuat keputusan ini untuk dia dan bayinya. Valentino, apa kamu mampu melepaskan semua yang sudah kamu perjuangkan dengan mati-matian? Angel meringkuk di dalam pelukan Valentino dan bertanya dengan suara kecil. Dunia ini tidak bisa menandingi indahnya senyumanmu. Valentino menunduk perlahan, kemudian menatap Angel dengan serius. Kamu pintar sekali dalam memujukku. Setelah menikah begitu lama, kamu masih suka membujukku. Angel terjun ke dalam pelukan Valentino, hidungnya terus mengendus aroma tubuh Valentino. Valentino menyentuh rambut Angel dengan lembut, lalu berkata setelah beberapa saat, Angel, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa kamu akan pergi lagi? Angel bertanya dengan suara kecil. Iya, kamu tahu kalau masalah di kota kamu tidak bisa ditunda lagi. Meski kita tidak membunuh Timothy, Timothy juga akan membunuh kita. Jadi, Valentino masih ingin menjelaskannya. Tapi Angel membungkam mulut Valentino dengan tangannya. Jangan katakan lagi. Aku tahu. Jangan khawatir. Aku bisa memahaminya. Kata Angel serius. Valentino memeluk Angel lebih erat lagi sambil berkata. Persiapanku kali ini sangat mantap. Aku pasti akan bisa mendapatkan kota kamu dengan mudah. Saat aku mendapatkan kota kamu, aku akan menjemput kalian semua. Nada bicara Valentino sangat serius. Baiklah, aku akan menunggumu dengan patuh di rumah. Angel juga mengangguk kemudian bertanya. Amelia, tidak membuat masalah untukmu, kan? Menyebut Amelia, Valentino merasa agak jengkel. Menurut Hendrik, Amelia ini sangat menjengkelkan selama 2 hari ini, entah apa yang ingin dia lakukan. Namun, di sisi keluarga Arden, mereka melakukan yang terbaik untuk membantu Valentino. Oleh karena itu, Valentino tidak tahu apakah masalah di kota Neo adalah rencana Stefan atau ide Amelia sendiri. Pokoknya, tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika dia masih tidak tahu diri, aku akan mewakili ayahnya dan memberinya pelajaran. Kata Valentino dengan tidak sabar. Angel mengangguk ringan dan tidak berbicara lagi. Setelah itu, dia mengecup bibir Valentino dengan lembut. Pada saat yang sama, suasana di kota Neo juga berangsur-angsur tegang. Masalah mengenai pergi ke kota kamu besok sudah diberitahukan Hendrik kepada beberapa orang. Tentu saja, hal itu hanya diberitahukan kepada anggota inti. Segera, Chris, Arvin dan yang lainnya berkumpul di gedung Maple Rain Real Estate, mulai membuat berbagai persiapan. Namun, Hendrik berpesan bahwa hal ini jangan disebarkan dan jangan sampai memengaruhi anggota lainnya. Oleh karena itu, berita keberangkatan besok untuk sementara dirahasiakan dalam lingkaran kecil. Mario, yang awalnya berada di rumah Michelle, begitu menerima berita itu, dia segera pergi ke Maple Rain Real Estate. Mario sadar betapa pentingnya masalah ini, jadi meski dia tidak ingin pergi, dia tidak berani menunda waktu. Mobil Mario baru saja melesat pergi, Aswin segera pergi ke kamar untuk memberitahu Michelle kalau Mario sudah pergi. Saat ini, Michelle setengah bersandar di kepala tempat tidur. Wajahnya pucat dan bibirnya sedikit pecah-pecah. Dia terlihat sangat lesu. Aku sudah tahu, kamu keluar dulu. Michelle mengangguk, lalu segera duduk dari kepala tempat tidur. Setelah menghabiskan banyak cairan penghapus riasan,
wajahnya yang awalnya pucat langsung kembali normal. Paman Liman, Valentino sudah mau bertindak. Michelle tidak berani menunda. Dia buru-buru melaporkan berita itu. Apa? Tindakan apa? Paman Liman sontak tertegun. Kurasa Valentino akan membawa orang ke kota kamu besok. Apa yang harus kita lakukan? Nada bicara Michelle sedikit panik. Bagaimanapun, tugasnya belum selesai. Jika tugasnya tidak selesai, Paman Liman tentu tidak akan melakukan apa yang telah dia janjikan kepada Michelle. Dia sudah gila, ya? Valentino sudah gila, ya? Rencanaku belum terlaksana. Bagaimana dia bisa bertindak sekarang? Paman Liman menggaruk kepalanya dengan cemas. Dia pun bangkit, lalu menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya beberapa kali. Apa kamu yakin? Apa Valentino pasti akan bertindak besok? Paman Liman menghisap rokok, lalu tiba-tiba bertanya. Apa dia pergi menemui prajurit Maple Pavilion itu? Dia bicara langsung? Tidak, tapi aku mendengarnya dari samping saat Hendrik menghubungi Mario. Bisik Michelle. Kamu bertemu dengan Mario lagi? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tinggal di rumah hari ini dan tidak pergi kemana-mana? Paman Liman tercengang ketika dia mendengar hal ini. Nadanya penuh dengan kesalahan. Aku tidak keluar. Mario yang datang ke rumahku. Michelle menjelaskan dengan suara pelan. Lupakan saja, jangan urus hal itu ini lagi. Sebelumnya kamu bilang kalau Valentino mungkin mencurigaimu. Jadi, apakah menurutmu ini adalah ujian? Tanya Paman Liman dengan suara yang dalam. Ini, aku tidak tahu. Michelle tertegun sejenak, tapi dia tetap menggelengkan kepalanya. Mungkin saja. Mungkin ini ujiannya. Valentino adalah orang yang menyeramkan. Lupakan saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku akan pergi dan memberitahu atasan. Aku akan memberitahumu begitu aku punya kabar. Setelah Paman Liman mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Para anggota inti di bawah Valentino semuanya berkumpul di Maple Rain Real Estate. Semuanya sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Namun, jebakan yang disebar Hendrik sebelumnya, kini telah mencapai tahap panen. Benar saja, meski Valentino tidak memberitahu kabar keberangkatan besok, masih ada banyak orang yang mengetahuinya. Misalnya, Yanto dan lainnya. Oleh karena itu, mata-mata yang tidak pernah berhubungan dengan satu sama lain, kini tidak bisa duduk diam. Hanya dalam waktu setengah jam, puluhan mata-mata sekali lagi muncul. Hal ini membuat hati Hendrik bergetar ketakutan. Ada begitu banyak mata-mata yang tinggal bersama mereka sepanjang hari, hal ini sungguh mengerikan. Bayangkan saja, teman yang tertawa dan terlihat baik itu justru adalah mata-mata musuh yang menginginkan nyawamu sewaktu-waktu dan dimanapun. Betapa mengerikannya ini. Satu persatu nama dilaporkan. Begitu Hendrik memberi perintah, semua orang ini akan ditangkap. Namun, saat ini, hal lain terjadi lagi. Di dalam sebuah restoran kecil di kota Neo, Yanto dan beberapa pemuda sedang makan dan minum bir. Pada saat ini, 6 pria kekar sedang perlahan berjalan mendekat ke arah Yanto. Loh, Kak Hendrik? Ayo duduklah dan minum bir. Yanto melihat ke samping dan langsung tertawa. Dia hendak memanggil beberapa orang itu untuk duduk bersama.